Halo, selamat petang ibu-ibu dan bapak-bapak. Ah, saya sangat terima kasih kepada Double Diamond Miss Gan karena memberikan saya peluang ini untuk buat kongsi dalam Zoom ini. Thank you, Miss Gan. Saya Hong, saya berasal dari Kota Kinabalu, Sabah. Pada tahun 2019, saya sudah cebur diri dalam bidang ini, bisnis Swangho. Sepanjang masa ini, saya sendiri ada konsum dan guna produk-produk Swangho juga. Tetapi siapa tahu cancer berlaku pada diri saya. Begini terjadinya. Pada tahun 2023, satu hari saya mandi, didapati ada ketulan keras di buah dada saya. Pada masa itu saya tidak begitu ambil peduli, sebab mengapa? Dari kecil memang di dada saya ini banyak tumbuh keroid di lapisan kulit dada. Jadi saya anggap ketulan keras itu hanya keroid saja. Saya abaikan. Selepas setengah tahun, saya rasa takut karena ketulan keras itu semakin besar dan keras. Apabila kita ketuk, dia berbunyi. Jadi saya pun ambil langkah pergi ke hospital dan jumpa dokter. Dokter cek dan buat appointment saya jumpa beberapa dokter pakar yang mengenai payudara. Berbagai jenis kajian dibuat seperti X-ray, mammogram, CT scan, dan juga ada ambil isi-isi dari ketulan keras itu untuk buat kajian. Jadi selepas kajian, dokter pakar mengesahkan bahawa saya telah menghidap payudara kanser tahap ketiga. Jadi saya ada tanya dokter, kenapa boleh jadi begitu? Adakah saya mengambil suntikan vaksin yang mengakibatkan saya menghidap penyakit kanser ini? Dokter kata tidak dinafikan, tidak dikecualikan, sebab vaksin itu boleh mengaktifkan mana-mana sel dalam badan. Jadi difahamkan oleh dokter, 3 perkara ini wajib dilakukan, yaitu kemoterapi, rawatan kemoterapi, pembedahan, dan rawatan radioterapi. Saya runding sama dokter, kalau boleh saya elakkan sebab saya yakin kepada produk Swangho, saya akan mengambil banyak link supaya saya elak dari 3 rawatan ini. Tetapi dokter tidak mengizinkan sebab lebih rapi punya rawatan ataupun selidik dalam punya check up mau dibuat, saya harus ikut saja apa pesanan dokter. Jadi saya turuti sahajalah. Pertama mengambil kemoterapi ialah makan masa setengah tahun, satu treatment. 3 minggu buat 1 kali ini kemoterapi. Pada pusingan yang kedua, rambut saya mula gugur. Rambut gugur, ada jumpa pesakit yang lain. Mereka tanya saya, macam mana keadaan kamu? Ada kamu muntah-muntah? Saya jawab tiada. Ada kamu pening? Saya jawab tiada. Jadi order makanan dari luar kah? Atau GrabFood atau Panda Food? Saya bilang tidak, saya masak sendiri. Jadi kawan itu tanyalah, kau begitu kuat, kau boleh masak sendiri? Saya bilang, ya, saya mampu masak sendiri. Jadi saya pun ada buat sharing sama dia tentang ini Lingzi, mungkin itu kasih saya kekuatan. Tetapi apabila
dos pusingan ketiga radioterapi, saya jumpa lagi satu kawan lain, pesakit juga yang buat kemo. Sementara kami tunggu giliran kami jumpa dokter, dia tanya, macam mana kuku kamu tidak kupas kah? Saya cakap kuku saya tidak terkupas, cuma pecah-pecah. Jadi kerap kali saya guntinglah kuku. Saya buat lagi kongsi ini Lingzi yang produk saya makan kepada dia. Pada masa itu baru saya sadar, saya sendiri sadar bahwa saya yang ada konsum produk Suangho, ada makan Lingzi, berbanding dengan mereka yang tiada ambil apa-apa produk pun, perbezaan dia sangat jauh. Sebab saya telah elak daripada penderitaan yang mereka alami. Seperti muntah, pening, tiada selera makan, tidak dapat tidur, badan sangat lemah, tiada kekuatan. Jadi semua itu tiada terjadi kepada saya oleh itu ubat yang kemo punya kesan sampingan. Saya tidak menderita. Dari sana saya sadar. Coba kita bayangkan, apabila saya menjalani kemoterapi, darah merah turun, darah putih pun turun. Saya punya antibody, saya punya imun dalam badan, penjagaan badan tidak ada. Mungkin orang yang sebelah batuk, saya boleh juga terjangkit batuk. Mungkin orang berasin, saya boleh jangkit juga selesma. Oleh masa itu antibody di badan sangat rendah. Tetapi saya bersyukur karena sepanjang masa itu saya makan Ganobi. Jadi saya rasa banyak perbezaan saya di antara pesakit yang tidak makan produk sama saya yang diri saya sendiri ada konsum produk. Jadi produk apa yang saya guna? Memang kalau kita menghidap cancer, kalau dalam Suangho kita ada produk Cancer C, tetapi memandangkan ekonomi saya tidak begitu bagus sebab saya di rumah ada satu abang lagi yang stroke. Jadi ekonomi tidak begitu baik. Kawan-kawan yang sama-sama di Suangho mencadangkan saya ambil ini Ganobi. Jadi selama ini saya kemo, saya ambil Ganobi sehingga kini ya masih ambil Ganobi. Jadi apabila habis treatment setengah tahun ini kemoterapi, jumpa dokter ada keterangan, satu laporan dikeluarkan bahwa ketulan keras itu dari 11 cm dia kecut menjadi 2,3 cm sahaja dan lembut, dia tidak keras lagi. Seperti yang kanak-kanak main guli kecil-kecil tuh, apabila saya sentuh dia tenggelam di dalam, dia tidak timbul lagi, dia tenggelam di dalam kecil sahaja. Jadi saya minta sama dokter, permintaan saya bolehkah saya tidak buat pembedahan, tetapi dokter tidak mengizinkan sebab seksanya kita buat perawatan kemo ini, jikalau saya tengah jalan tidak buat pembedahan, kalau cancer cell lagi merebak akan jadi teruk. Jadi dokter cadangkan wajib buat pembedahan. Jadi saya turuti sejak dokter punya kata, saya pun ready lah buat pembedahan. Ada surat saya, Miss Gan, ada surat saya masuk hospital, saya admin hospital masuk ward 5 hari bulan 11. Saya ada bulat hijau kan? Discharge note, you Miss Gan? 没有放到，没有放到，没有放到啊。 Sorry 啊。 Oh, saya 5 hari bulan admin masuk hospital.
6 hari bulan pembedahan, 7 hari bulan saya keluar hospital pulang. Sebab selepas ini operation, selepas pembedahan, dokter ada tanya, pening kah? Saya kata tiada. Muntah? Tiada. Ada makan? Sudah makan. Ada kencing? Pergi tandas kencing? Ada. Pakai tongkat? Tidak. Jalan sendiri saja. Tiada pening, tiada jatuh. Jadi 7 hari bulan, pulang sudah. Keluar dari hospital. Selepas keluar dari hospital, rehat di rumah beberapa hari, appointment lagi jumpa dokter. Dokter ada satu laporan. Perlu saya menandatangani. Dalam laporan itu, isi-isi yang pembedahan hampir 1 kilo, 1 kg punya isi, sudah bedah, ada hantar pergi makmal buat kajian. Keputusan keluar dari makmal kajian itu, isi saya zero cancer cell. Tidak ada sel cancer lagi, kosong. Jadi saya sangat bersyukur. Dan saya minta lagi sama dokter, kalau boleh saya tidak mau buat radioterapi. Dokter kata, mesti buat. Tidak ada satu boleh dikecualikan. Mesti buat ini radioterapi. Sebab banyak yang ini sel-sel cancer, mungkin dia tiny, dia kecil. Mungkin di belakang jantung, ataupun mungkin di belakang paru-paru, yang dimana X-ray tidak boleh scan atau kesan. Jadi dokter mau elakkan cancer yang yang kedua kali, radioterapi wajib dijalankan. Jadi saya ikut juga pesanan dokter itu membuat radioterapi. Nah, ada gambar yang menunjukkan saya buat radioterapi kulit terbakar. Ada kulit terbakar. Ini kulit terbakar, tidak boleh mandi guna sabun, tidak boleh gosok. Yang sabun yang lalui saja di lapisan kulit boleh, tapi tekan dan gosok tidak boleh. Jadi saya gunakan produk Songho ini yang tidak ada chemical. Dia sangat sesuai apabila saya punya kulit luka kena radioterapi. Dia kasih saya keselesaan sebab kefahaman saya dalam produk Songho, dia tidak kandung chemical, tidak ada kimia atau chemical. Jadi saya sangat guna ini tanpa was-was, begitu. Dan ini rambut bukan saya potong pendek, tetapi ini rambut baru tumbuh. Baru tumbuh, dan apabila baru-baru ini saya jumpa dokter, dokter ada mengatakan dalam sel badan itu sel sehat. Kalau sel dalam badan belum sehat, tumbuh rambut, jatuh balik. Tumbuh lagi rambut, gugur dan jatuh. Dia tidak begitu tebal. Jadi ini satu bukti bahwa sel dalam badan sudah sehat. Jadi simpulannya, dibandingkan masa saya buat pembedahan, saya di Limpang di kantil atas mau buat pembedahan, yang saya pandang hanya 6 lampu yang bulat-bulat. Saya seorang, tiada teman. Tiada teman, nah. Saya berpikir, saya menghadapi maut. Saya menghadapi kematian. Kenapa saya awal hantar diri saya menghadapi kematian? Berbanding dengan hari ini, saya masih duduk di sini, kongsi dengan ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya sangat bersyukur kerana produk Songho kasih saya kekuatan dan kerjasama dengan dokter, segala yang dituruti, mengikut dokter punya pesanan.
saya rasa sangat bersyukur karena banyak derita, saya bebas dari banyak penderitaan karena kesan sampingan yang dihadapi pada masa buat kemoterapi ataupun radioterapi. Saya rasa betapa jauh bezanya saya dibandingkan dengan pesakit yang lain. Masa saya mau keluar dari hospital, sebelah kantil saya ada satu, dia juga buat pembedahan payudara. Dia dari Kota Belut, satu daerah jauh dari Kota Kinabalu. Kami sama-sama buat pembedahan. Dia masih muntah-muntah, masih pening. Saya boleh makan. Saya macam biasa saja. Dan masa saya keluar, dia belum lagi keluar. Dia masih pening dan muntah. Jadi saya rasa begitu banyak beza dia. Dan satu lagi, dalam pikiran saya, biarpun saya dari 2019 tahun sudah kenal ini produk, sudah konsum ini produk, kenapa saya boleh dapat kanser lagi? Mungkin dari banyak sebab. Kita pun tahu ini kanser dia banyak sebab boleh mengakibatkan. Tetapi dengan adanya produk Xuangho, saya pulih dengan lebih awal, lebih cepat. Dan kalian ibu bapak di sini, kita adalah insan biasa. Kita siapa yang tidak sakit? Sebab kita isi daging. Selalu kita menghadapi juga masalah kesehatan sini sana. Memang kita pandai sakit, tetapi kalau tidak ada ambil apa-apa produk kesehatan berbanding dengan orang yang ada ambil produk kesehatan konsum, tidak sama, beza. Dan kita akan pulih lebih cepat, kita akan sembuh lebih cepat dari orang yang lain. Saya rasa hari ini saya punya kongsi sampai di sini sahaja. Terima kasih.